Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 11 ya. Minggu kemarin kalian sudah membahas tentang bagaimana kehidupan politik sosial pada masa Hindu-Buddha. Jadi kita sudah membahas bagaimana Indonesia ketika zaman Hindu-Buddha, di mana mayoritas agama di Indonesia ketika zaman Hindu-Buddha tentu saja adalah Hindu dan juga Buddha. Dan peninggalan-peninggalannya banyak ya, seperti candi, arca, terus kitab-kitab, prasasti dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini, setelah perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia selama sekitar 10 abad berkuasa di Indonesia, bangsa Indonesia kedatangan bangsa baru, yaitu dari tanah Arab, yaitu budaya Islam. Nah, di mana setelah kedatangan Islam membawa pengaruh bagi kehidupan Indonesia. Nah, apa saja pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh kebudayaan Islam ke Indonesia? Mari kita akan bahas tentang kehidupan politik sosial budaya Indonesia pada masa kerajaan Islam. Mungkin di kelas 1 kalian sudah membahas apa saja kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Samudra Pasai, Kerajaan Mataram Islam, Pajang, Goa, Talo, Kerajaan Ternate, dan juga Kerajaan Tidore. Sekarang kita akan membahas apa saja pengaruh dari kerajaan-kerajaan tersebut bagi kehidupan Indonesia. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang di bidang politik pengaruh kebudayaan Islam di bidang politik. Sebelum kedatangan Islam, Indonesia itu sudah ada kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha dan dipimpin oleh seorang raja, dan raja tersebut dianggap sebagai seorang dewa, sehingga sistem kerajaan pada zaman Hindu-Buddha itu adalah sistem dewa raja, yang dimana raja itu adalah wakil Tuhan di dunia, sehingga apapun yang diperintahkan oleh seorang raja tidak harus diturut, tidak boleh dilanggar, karena dia adalah dewanya yang ada di bumi ini. Raja dianggap sebagai titisan dewa. Ini nanti diganti setelah kedatangan Islam. Islam membawa perubahan bahwa hanya satu Tuhan itu, tidak ada yang lain, yaitu Allah. Dan pemimpin yang ada di sini bukanlah seorang dewa, tapi adalah seorang utusan, utusan agama yang memimpin agama di daerah tersebut dengan konsepnya adalah konsep khilafah. Kalau di sistem dewa raja, pemimpin itu kalau meninggal dunia pasti penggantinya tiada lain adalah anaknya sendiri. Ketika anaknya meninggal, otomatis nanti akan turun ke anaknya lagi. Tapi kalau di sistem khilafah ini tidak keturunan, tapi yang memimpin adalah yang ahli agama, yang memiliki pengaruh. Tuh, pertama. Yang kedua, sebutan raja diganti setelah kedatangan Islam, diganti menjadi sebutannya yaitu sultan. Sultan. Terus yang ketiga, raja ketika meninggal tidak dimakan dan di dalam candi, melainkan dimakamkan secara Islam. Jadi ketika zaman Hindu-Buddha, ketika raja meninggal dunia, itu upacaranya sangat mewah sekali, bahkan mengundang dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya, kemudian didaramakan, atau mungkin terkenal sekarang di Ngaben, dibakar. Setelah dibakar, abunya itu dibuang ke laut atau ke sungai, sisanya dikubur, dan di atasnya dibuat sebuah candi yang sangat megah sekali, seperti candi yang kita lihat sekarang. Itu adalah pemakaman para raja. Candi Prambanan, Candi Borobudur itu adalah makam seorang raja. Dan di dalam candinya ada sebuah patung yang menggambarkan sosok sang raja tersebut. Oleh masyarakat di sekitar kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah.
Nah, di Islam ketika itu dihapuskan itu. Seorang raja yang meninggal dunia hanya dikuburkan saja, tidak diupacarakan. Itu yang ketiga. Nah, ini sistem dari pakaiannya juga ya. Raja-raja zaman Hindu-Buddha bermewahan emas ya mahkotanya, sedangkan ketika kedatangan Islam raja-rajanya sederhana, hanya menggunakan sorban saja ya, pemimpin-pemimpinnya itu. Selanjutnya di bidang sosial budaya, sebelum kedatangan Islam, sistem sosial di Indonesia ketika zaman Hindu-Buddha itu memiliki 4 kasta ya, dibagi 4 kasta ya, struktur sosial yang ada di Indonesia, yaitu kasta yang pertama adalah kasta Brahmana, yaitu kelompok pendeta. Yang kedua adalah kesatria. Di sini adalah kesatria adalah golongan para bangsawan atau raja-raja, keluarga raja. Yang ketiga adalah Waisya. Ini golongan para pedagang, para pengrajin. Dan yang terakhir adalah Sudra. Ini golongan para petani, ya, budak di sini. Ya. Sehingga struktur sosial ini dibeda-bedakan. Manusia tidak sama. Ya. Ketika seorang kesatria menikah, tidak boleh menikah dengan golongan yang paling bawah. Ya. Sudra ataupun Waisya tidak boleh, harus dengan kesatria lagi. Begitupun Brahmana. Ya. Ketika mau menikah, tidak boleh sama yang bawahnya. Waisya tidak bisa menjadi seorang raja. Yang bisa menjadi seorang raja adalah golongan kesatria. Ini dibagi 4 kasta. Tapi setelah kedatangan Islam, 4 kasta ini dihapuskan, bahwa derajat manusia itu harus sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah amalnya. Itu sosial budaya ketika zaman Islam. 4 kastanya dihapuskan, sampai saat ini tidak ada. Dalam bidang bahasa, 15% kosakata bahasa Indonesia itu diserap dalam bahasa Arab ya. Seperti misalnya kursi, salam ya. Terus pintu dan sebagainya ya. Silaturahmi itu sudah berasal dari kata bahasa Arab. Bahkan nama-nama kita pun ya kebanyakan menggunakan nama-nama berasal dari bahasa Arab. Contohnya Syifa, itu kan artinya obat dari bahasa Arab gitu. Arif, Bapak juga sama dari bahasa Arab ya. Muhammad dari bahasa Arab ya. Itu kosakata yang diambil dari bahasa Arab. Selanjutnya ya, bidang sosial dan budaya. Yang ketiga, munculnya sistem pendidikan yang normal ya, seperti sistem pesantren ya di sini. Ketika zaman Hindu-Buddha itu pendidikan di Indonesia belum terstruktur. Tapi setelah Islam datang, disinilah mulai ada kejelasan dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan pertama yang ada di Indonesia adalah berbentuk pesantren yang didirikan oleh para wali songo, para kiai, para penyebar agama Islam di Indonesia. Ini contohnya ya, sistem pesantren ya. Pesantren pasti yang dibahas adalah tentang agama, tentang agama, baca tulis Al-Quran ya. Dalam busana pun yang asalnya busana para raja, para keraton itu terbuka ya, bahkan rajanya pun telanjang dada biasanya kalau para raja di kerajaan Hindu-Buddha. Setelah kedatangan Islam mulai tertutup, apalagi perempuannya sudah menggunakan hijab. Hijab. Ini pakaian zaman Islam di Indonesia ke Arab-Araban. Selanjutnya di bidang seni dan bangunan, zaman Islam itu mulai bermunculan tempat ibadah yang baru, yang asalnya candi berubah menjadi sebuah masjid ya, sebuah masjid ya. Kemudian ada beberapa peninggalan ya, seperti keraton ya, seperti keraton Kesepuhan Cirebon ya,
Keraton Yogyakarta, Surakarta dan sebagainya. Itu adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Islam. Ya. Di ini juga di peninggalan Islam juga dalam seni bangunan itu ada makam. Ya, di sini sebenarnya makam kalau di Arab itu tidak ada batu nisannya, ya, tidak ada batu nisannya, hanya tanda saja sebuah batu atau sebuah kayu untuk menandakan itu adalah makam. Tapi setelah datang ke Indonesia, ya, karena kebiasaan di Indonesia orang yang meninggal dunia itu dibuatkan candi, ya, dibuatkan candi. Tapi setelah Islam datang, candinya hilang gitu. Nah, orang yang meninggal dunia, raja yang meninggal dunia, candinya tidak dibuat candi, tapi ditandain menggunakan batu nisan seperti ini, ya, batu nisan. Selanjutnya di bidang seni sastra ini ada syair, lagu yang terdiri 4 baris setiap baitnya, banyak hikayat-hikayat seperti hikayat Hang Tua, hikayat Panji Semirang, hikayat Bayan Budiman. Ini hikayat-hikayat ketika zaman kerajaan Islam bermunculan. Ada juga babat, ya, suatu karya mengisahkan tentang lingkungan budaya Jawa. Ada sulu, ya, kitab berisi ajaran tasawuf, ya. Ini, ya, contoh-contohnya kitab-kitab yang bermunculan ketika zaman penyebaran agama Islam di Indonesia, ya. Dan bahasanya menggunakan bahasa Arab, ya. Di bidang seni kaligrafi juga di sini, ya, yang biasanya seni kita ketika zaman Hindu-Buddha itu membuat patung, ya, membuat arca atau menulis di batu atau prasasti. Ketika Islam datang, seninya itu berbentuk kaligrafi, ya. Karena ketika awal Islam masuk itu sangat dilarang untuk melukis makhluk-makhluk hidup, ya, makhluk hidup, ya, sangat dilarang, sehingga para seniman mengeksplorasikan seninya dalam bentuk kaligrafi, menulis bahasa Arab yang sangat indah, sangat indah. Nah, dalam sedang seni tari juga di sini coba dijadikan sebagai sarana untuk penyebaran agama Islam, ya, oleh para wali. Seni musik dan juga seni tari seperti debus, ya. Debus ini juga adalah sebuah sarana untuk menyebarkan agama Islam, ya. Kalau Sunan Kalijaga itu ada wayang, ya, ada wayang. Sunan Bonang itu menggunakan gamelan, ya, gamelan. Nah, terus ada juga menggunakan tari seperti tari Saudati. Ini juga ada tari yang berasal dari Aceh. Tarian untuk menyebarkan agama Islam, ya, sholawatan menggunakan tari-tari. Terus ada juga Javin, hajanah tarian rumpun Melayu yang mendapatkan pengaruh dari bangsa Arab dan juga Persia dan juga India. Ini juga adalah sarana untuk penyebaran agama Islam. Bersolawat, terus mengagungkan Allah, tapi menggunakan seni. Dan setelah Islam juga datang, sistem kalender di Indonesia muncul yang baru, yaitu sistem kalender berupa kalender Hijriyah, ya, yang berisi 12 bulan, ya. Kalender ini berfungsi untuk waktu sholat dan juga menghitung waktu-waktu kebesaran Islam, ya. Sampai saat ini kalender Hijriyah ini kita gunakan, ya. Apalagi untuk menentukan waktu ibadah kita seperti Ramadan, terus Idul Fitri, Idul Adha, dan tahun baru Islam dan sebagainya, ya. Itu mungkin materi pertemuan saat ini tentang bagaimana kehidupan sosial pada zaman Islam di Indonesia, ya. Semoga bermanfaat. Terus belajar sejarah, karena dengan belajar sejarah hidup kita menjadi lebih cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.